Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih yang udah ngeklik video ini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup penting, di mana tema yang akan kita bahas ini seringkali menjadi sebuah hal yang salah di dalam kita menyikapi hal tersebut, teman-teman. Tema itu adalah kita seringkali salah mengartikan yang namanya tools atau alat di dalam kehidupan kita dan tujuan di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, coba kalau teman-teman semua membayangkan saat ini teman-teman sedang berada di sebuah gurun pasir yang luas, yang teman-teman tahu bahwa jauh di seberang sana, jauh di tempat di sana ada sebuah oasis, ada sebuah oase, ada sebuah danau yang menyimpan air yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Sebuah danau yang menyimpan air untuk kehidupan kita, yang mana di sanalah kita ingin berada, atau tempat itulah yang menjadi tujuan kita, tempat di mana kebahagiaan sejati dan kedamaian hati selalu bisa ditemukan, tempat yang nyaman untuk kita, tempat yang proper untuk kita, dan tempat yang membuat kita ini tidak merasa lagi kekurangan apapun di dalam hidup kita. Nah, di dalam perjalanan ini teman-teman diberikan berbagai alat. Misalnya ada peta, ada kompas, ada kendaraan, bahkan ada beberapa orang yang menawarkan bantuannya. Tapi teman-teman, ada satu hal yang menarik, yang mana banyak orang justru malah terjebak dengan alat-alat ini atau terjebak dengan tools untuk menuju ke sana ini gitu. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sibuk untuk membandingkan peta siapa yang lebih bagus, sibuk untuk mengagumi kendaraan orang lain, atau malah berhenti di satu titik yang nyaman tanpa melanjutkan lagi perjalanan. Lalu bagaimana dengan kita? Pertanyaannya, apakah kita ini sedang benar-benar menuju sebuah tujuan yang kita ingin capai, atau kita ini hanya sekedar sibuk untuk mengumpulkan semua peralatan-peralatan yang kita temukan selama perjalanan tersebut? Nah, di video kali ini, teman-teman, kita akan ngebahas perbedaan antara tujuan hidup dan tools yang kita akan gunakan untuk mencapai tujuan hidup tersebut, serta bagaimana agar kita tidak tersesat di dalam perjalanan kehidupan ini. Oke, di dunia nyata banyak orang yang mengira bahwa alat itu adalah sebagai tujuan hidup. Misalnya, kalau saya bertanya nih ke teman-teman semua, apa hal yang paling teman-teman inginkan di dalam hidup teman-teman saat ini? Ada yang pengen kaya, ada yang pengen sukses, ada yang pengen terkenal, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi apakah kekayaan itu adalah sebuah tujuan akhir atau hanya sekedar alat untuk mencapai sebuah kebebasan finansial dan sebuah ketenangan di dalam hidup teman-teman semua? Dan kalau kita bicara yang namanya kesuksesan, teman-teman, sukses itu apa sih?
Apakah hanya sekedar jabatan yang tinggi atau ada makna yang lebih dalam lagi di balik semua pencapaian-pencapaian yang sudah kita raih di dalam hidup kita. Bahkan teman-teman, kalau kita bicara sebuah ketenaran atau kita ingin terkenal, kita ingin diakui banyak orang, kita ingin dilihat oleh banyak orang, pertanyaan saya, apakah ketenaran itu adalah tujuan hidup kita yang sebenarnya? Atau hanya sebuah sarana untuk kita bisa menyebarkan banyak pengaruh positif atau pengaruh baik di dalam kehidupan kita. Nah, saya akan ngasih beberapa contoh. Yang pertama, saya akan ngasih contoh tentang seseorang yang dia bekerja siang dan malam. Dia bekerja nggak kenal waktu, dia bekerja siang, malam, pagi gitu ya. Tujuannya hanya untuk menumpuk kekayaan tanpa henti-henti. Lalu ia berpikir, ketika saya punya cukup uang, saya akan bahagia. Tapi yang terjadi teman-teman, setelah bertahun-tahun ia menjadi pekerja keras, ia bekerja terus-menerus, bahkan ia mencapai kekayaan yang diimpi-impikan sebelumnya. Di akhir dari perjalanannya, justru malah yang ia dapatkan adalah rasa kekosongan di dalam hidup. Karena ternyata kalau kita bicara uang itu hanyalah sebuah alat. Uang bukanlah sebuah tujuan. Contoh yang kedua, ada seseorang yang dia bekerja keras untuk mendapatkan semua penghargaan dan pujian di dalam hidupnya. Ada seseorang yang dia melakukan banyak hal hanya untuk membayar dendam-dendam masa lalu atau membayar semua ambisi dirinya terhadap hal-hal yang mungkin dia tidak dapatkan di masa lalunya. Ia ingin diakui, ia ingin dianggap penting, ia ingin semua orang menyebut bahwa dia adalah orang yang hebat. Tapi ternyata setelah ia mencapai semua yang ia impikan selama ini, justru ia menyadari bahwa kebahagiaan itu tidak datang dari pengakuan orang lain. Tapi kebahagiaan itu malah akan datang dari rasa damai di dalam dirinya sendiri. Nah, dari dua contoh ini, teman-teman, kita tentu bisa belajar bahwa banyak sekali alat atau tools di dalam kehidupan kita seperti uang, jabatan, pekerjaan, ketenaran, yang mana hal tersebut bukanlah sebuah tujuan hidup. Mereka hanyalah sarana untuk menuju sesuatu yang lebih bermakna. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menemukan tujuan hidup yang sebenarnya? Sebetulnya hal ini bisa menjadi sangat simpel, teman-teman. Kalau misalkan saya bekerja, coba kita tanya ke diri kita ini bekerja untuk apa? Supaya kita dapat uang. Oke. Terus setelah kita dapat uang itu untuk apa? Supaya saya bisa memenuhi semua kebutuhan hidup saya. Oke. Pada saat semua kebutuhan hidup saya terpenuhi, lalu apa? Ya, otomatis saya bisa bahagia, coach. Saya bisa tenang hidup saya, semuanya sudah terjamin. Saya bisa menemukan kedamaian di dalam hidup saya. Fine. Jadi, uang, pekerjaan, dan semua yang kita lalui adalah sarana atau alat untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang kita impikan. Maka,
tujuan kita yang sebenarnya adalah kebahagiaan di dalam hidup. Uang, pekerjaan, dan lain sebagainya itu hanya sebuah alat. Masalahnya teman-teman, yang namanya tujuan itu akan tetap menjadi tujuan kita sebagai akhir dari perjalanan hidup kita. Alatnya itu bisa macam-macam. Kita bisa bahagia melalui uang, kita bisa bahagia melalui saling memberi, kita bahagia melalui pekerjaan, kita bahagia melalui saudara-saudara, melalui anak, melalui istri, melalui keluarga, dan lain sebagainya. Komparasi alat ini berbagai macam. Yang salah, kita selalu menempatkan alat ini sebagai tujuan hidup kita. Maka pada saat saya tidak mendapatkan uang seperti apa yang saya inginkan, saya akan merasa kecewa di dalam hidup saya. Padahal saya lupa bahwa tujuan akhir saya bukan uang. Maka pada saat saya merasa bahwa orang-orang di sekitar saya, keluarga saya, anak-anak saya, istri saya, pasangan saya, tidak seperti apa yang saya inginkan, lalu saya kecewa kepada mereka semua. Padahal saya lupa bahwa mereka ini hanyalah sebuah alat untuk saya bisa mencapai kebahagiaan. Kalau kita paham hal ini, teman-teman, ini akan sangat memudahkan segala sesuatu hal yang kita jalani di dalam hidup kita. Mau seperti apapun pasangan kita, mau seperti apapun anak-anak kita, mau seperti apapun lingkungan kita, hal itu tidak akan berpengaruh banyak terhadap diri kita karena kita paham bahwa semua itu hanya sebagai alat di dalam kehidupan kita untuk kita mencapai tujuan kita. Nah, terkadang kita itu mengejar sesuatu tanpa kita menyadari alasan dibaliknya untuk apa kita melakukan itu. Apakah itu untuk menemukan sebuah tujuan sejati atau itu hanya untuk membayar semua rasa haus di dalam hidup kita? Hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Inilah yang harus selalu kita tanyakan kepada diri kita sendiri, teman-teman. Apa yang benar-benar bisa membuat saya menjadi bahagia? Apa yang ingin saya tinggalkan sebagai jejak di dalam hidup ini? Apa yang tetap akan saya lakukan dengan semangat, bahkan tanpa syarat apapun? Dengan kondisi seperti apapun, meskipun tanpa bayaran, tanpa dukungan, tanpa supporting, dan lain sebagainya. Tapi saya bahagia aja melakukan itu. Saya semangat melakukan itu. Akhirnya banyak sekali juga orang yang baru sadar bahwa tujuan hidupnya itu apa setelah mengalami sebuah kehilangan yang besar. Kehilangan seseorang, kehilangan pekerjaan, atau bahkan kehilangan arah hidupnya sendiri, teman-teman. Tapi kita pun tidak harus menunggu kehilangan tersebut untuk menemukan semua makna hidup di dalam hidup kita. Kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah menemukan tujuan hidupnya. Mari sejenak kita lihat sosok-sosok yang telah menemukan tujuan hidupnya, teman-teman. Saya ambil beberapa contoh dari berbagai golongan. Ada misalnya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini memilih tujuan hidupnya untuk membawa sebuah perubahan sosial di lingkungannya. Yang dia lakukan bukan hanya sekedar mencari kekuasaan, tetapi dia bisa membagi kebahagiaan dengan orang lain. Atau contoh yang kedua, kita bisa belajar dari perjalanan hidupnya Bunda Teresa yang mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang lain. Bukan hanya untuk mengejar harta atau hanya ketenaran semata.
Dan yang terakhir, tentu saja kita harus dan wajib belajar dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad menjalani hidup dengan sebuah visi yang besar, membawa rahmat bagi seluruh alam semesta, membawa kebaikan bagi seluruh umat, bagi seluruh manusia, bukan hanya sekedar mengumpulkan kekayaan atau menambah jumlah follower atau pengikut, teman-teman. Yang mana dari mereka kita bisa banyak belajar bahwa tujuan hidup yang sejati adalah sesuatu yang lebih besar dan lebih bermakna daripada diri kita sendiri. Sesuatu itu akan bisa memberi arti bukan hanya bagi kita, tapi bagi orang lain pada saat kita bisa menjadi arti yang baik bagi seluruh kehidupan kita, bagi lingkungan kita, dan bagi semua orang yang ada di sekeliling kita, teman-teman. Kita seringkali hidup dengan sebuah pola yang autopilot, mengikuti arus tanpa benar-benar menyadari sebenarnya kita ini mau pergi kemana. Tapi teman-teman, orang-orang yang sudah menemukan tujuannya, dia akan menjalani hidupnya dengan sebuah kesadaran yang penuh, dengan sebuah mindful living, dengan sebuah kesadaran yang utuh di dalam hidup. Karena setiap hari pertanyaan di dalam diri mereka adalah, apakah yang saya lakukan hari ini sudah mendekatkan diri saya kepada tujuan hidup saya? Apakah saya menjalani hidup saya dengan penuh makna atau hanya menghabiskan waktu tanpa arah dan tanpa tujuan yang jelas? Jika di dalam diri kita, teman-teman, udah mulai nih ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka perlahan-lahan kita akan secara otomatis menentukan dan menemukan arah yang sebenarnya di dalam hidup kita. Kita akan secara otomatis menyusun kembali semua hal yang kita anggap tidak baik dan menata kembali semua hal yang kita anggap baik di dalam hidup kita, teman-teman. Bahkan setelah menemukan tujuan hidup, bagaimana kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di dalam kehidupan kita dengan cara yang bijak. Seperti yang kita sudah bahas di awal, yang pertama, uang adalah sebuah alat. Uang adalah alat tukar, bahkan uang itu diciptakan pertama kali hanya sebagai tools di dalam kehidupan kita. Maka, gunakan uang untuk mencapai kebebasan finansial, berbagi dengan sesama, dan menciptakan dampak positif yang banyak di dalam kehidupan kita, teman-teman. Jangan pernah terjebak di dalam perlombaan menumpuk uang atau menumpuk harta tanpa ada satupun tujuan yang jelas. Kalau hidup ini ibarat kita sedang menaiki sebuah kendaraan, tubuh fisik kita ini adalah sebuah kendaraan yang kita gunakan setiap hari untuk berjalan, untuk menuju ke satu tempat, dan untuk menopang semua sisi kehidupan kita, teman-teman. Maka uang atau materi ini adalah bahan bakar agar kendaraan kita memiliki sebuah energi untuk menuju ke satu tempat. Pertanyaannya, bukankah kita membeli mobil itu untuk kita gunakan? Kita tidak pernah membeli mobil dengan tujuan atau membeli kendaraan dengan tujuan untuk menumpukan bahan bakar di garasi rumah kita. Karena bahan bakar tersebut hanya kita peruntukkan untuk menopang semua mobilitas kita, semua operasional kita, semua tujuan kita. Bahan bakar tersebut hanyalah sebuah alat. Bahkan kendaraan tersebut pun hanya sebuah alat untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, pekerjaan dan karir hanyalah sebuah sarana. Pekerjaan dan karir bukan sebuah identitas diri.
Pekerjaan bukanlah satu-satunya yang mendefinisikan siapa kita. Pekerjaan bukan satu-satunya yang memberikan arti dan warna di dalam hidup kita. Maka gunakan pekerjaan sebagai jembatan untuk kita bisa berkarya, kita bisa memberi hal dan dampak positif di dalam lingkungan kita dengan karya-karya kita, bukan hanya sekedar mengejar jabatan atau bukan hanya sekedar mengejar posisi di dalam pekerjaan kita, teman-teman. Yang ketiga, relasi, pertemanan, jaringan, link adalah investasi dengan sebuah makna. Artinya, jangan hanya membangun hubungan untuk keuntungan pribadi semata, teman-teman. Bangunlah sebuah koneksi yang tulus, bangunlah sebuah koneksi yang lebih bermakna, bukan hanya sekedar sebuah transaksional semata. Karena pada akhirnya manusia itu hidup bukan hanya untuk sukses, tapi untuk saling berbagi dan tetap saling berhubung satu sama lain. Kita nggak bisa hidup sendiri, teman-teman. Kita sebagai makhluk sosial saling membutuhkan. Kita harus saling membantu, kita harus saling terhubung, dan kita harus saling mengisi di dalam kehidupan kita. Maka berhentilah selalu menimbang, menghitung, mengukur, dan memikirkan keuntungan pribadi di setiap relasi dan jaringan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, perjalanan hidup ini bukan hanya tentang siapa yang punya alat terbaik, tapi perjalanan hidup ini adalah tentang siapa yang benar-benar sampai ke tujuan akhir dengan selamat. Bukan siapa yang lebih cepat, bukan siapa yang lebih baik, bukan siapa yang lebih hebat. Tapi pemenangnya adalah dia yang sampai ke tujuan akhir di dalam hidupnya. Maka pertanyaan kita adalah, apakah saya benar-benar tahu tujuan hidup saya? Karena kalau kita punya alat yang banyak, alat yang bagus, alat yang hebat, alat yang canggih, tapi kita nggak tahu kita mau kemana, semua ini akan jadi sia-sia. Atau saya hanya sibuk untuk mengumpulkan alat-alat ini, tanpa saya menyadari sebenarnya saya mau pergi kemana. So, jika teman-teman semua merasa butuh sebuah refleksi yang lebih dalam, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Kita saling berbagi pemikiran tentang sebuah perjalanan hidup. Karena perjalanan hidup ini bukan hanya tentang saya dan kamu. Tapi perjalanan hidup ini adalah tentang kita semua yang ingin menemukan makna sejati di dalam hidup kita, teman-teman. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang selalu sibuk ngumpulin alat di dalam hidup kita, tapi kita tidak pernah mencapai tujuan hidup itu sendiri. Mari kita hidup dengan lebih sadar, mari kita hidup dengan lebih bermakna, dan mari kita hidup dengan lebih dekat dengan tujuan sejati dari hidup kita, teman-teman. Dan setelah kita membahas bagaimana kita bisa membedakan yang namanya tujuan hidup dan tools di dalam kehidupan kita untuk mencapai tujuan hidup yang akan kita gunakan, teman-teman, saya ada pertanyaan yang lebih mendalam. Kalau kita nanya, lalu apa sih tujuan sejati seorang manusia itu apa? Karena kalau kita refleksi lebih jauh lagi, teman-teman, segala hal yang kita kejar di dunia ini, uang, jabatan, kesuksesan,
pada akhirnya semua itu tidak akan bisa bertahan selamanya. Pasti akan ada satu momen yang pasti akan kita hadapi, yaitu akhir dari perjalanan ini adalah kematian. Bahkan kita lahir ke dunia ini bukan tanpa alasan, teman-teman. Kita diberi kesempatan untuk hidup, kita diberi rizki, kita diberi alat untuk menjalani kehidupan ini. Pasti semua itu ada tujuannya. Itu yang Allah bilang di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. So, tujuan akhir kita bukan hanya sekedar sukses di dunia, teman-teman. Tapi bagaimana kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Mari kita kembali ke analogi awal kita tentang sebuah perjalanan di gurun pasir. Orang yang tidak memahami tujuan hidup akan tersesat di dalam perjalanan mereka sendiri. Mereka mungkin terlalu asik bermain dengan semua alat-alat yang diberikan, menikmati kendaraan yang mereka miliki, menikmati pekerjaan yang mereka jalani, menikmati semua hal di dalam kehidupan yang semua itu hanyalah sarana atau hanyalah alat di dalam kehidupan kita. Tapi kita lupa bahwa kita sedang menuju sebuah tempat. Begitu pula hidup kita, teman-teman. Jika kita tidak memahami bahwa tujuan akhir kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan selalu tersesat di dalam kesibukan duniawi yang seolah-olah tidak pernah ada akhirnya. Kesuksesan sejati adalah kembali dengan hati yang bersih. Allah telah memberi kita banyak alat untuk kita menjalani hidup di dunia ini. Baik itu harta, jabatan, ilmu, keluarga, bahkan tubuh kita. Tapi semua itu bukanlah tujuan. Semua itu adalah alat, teman-teman. Yang mana alat inilah yang menjadi ujian di dalam hidup kita. Bahkan di dalam surat Asy-Syura ayat 88 sampai dengan 89 Allah bilang gini, teman-teman. Hari di mana harta dan anak-anak itu tidak lagi berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka kesuksesan itu bukan hanya sekedar tentang apa yang kita kumpulkan di dunia ini, teman-teman. Tapi kesuksesan adalah tentang kondisi hati kita saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin bisa dengan mudah mendapatkan kekayaan, tapi apakah kita menggunakannya untuk semua kebaikan? Apakah kita sudah menggunakan harta kita di jalan-jalan yang menebar semua hal yang positif? Atau jangan-jangan harta kita ini adalah sumber masalah yang baru untuk kita karena keserakahan kita, ketamakan kita, ketidakpernahpuasan diri kita, sehingga jangankan kita menggunakannya, mendapatkannya saja mungkin sudah dengan cara yang salah. Kita mungkin bisa meraih jabatan yang tinggi, teman-teman. Tapi apakah kita sudah menjadi pemimpin yang adil untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita? Apakah kita sudah bisa membahagiakan semua orang yang ada di sekeliling kita? Sudah bisa mensejahterakan mereka? Atau jangan-jangan kita ini hanya jadi bisa memanfaatkan mereka untuk keuntungan diri kita semata, tanpa kita memikirkan kesejahteraan mereka, tanpa kita memikirkan isi hati mereka.
dan tanpa kita memikirkan setiap doa yang mereka panjatkan di sepertiga malam mungkin untuk kita. Lalu teman-teman, bagaimana kita bisa memastikan bahwa perjalanan hidup kita ini sudah benar-benar menuju Allah? Bagaimana kita sudah yakin bahwa di dalam hidup kita sudah menggunakan alat dengan cara yang Allah ridhoi? Bahkan Nabi Muhammad pernah bilang gini teman-teman, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, ia akan ditanya tentang umurnya. Untuk apa ia habiskan umurnya? Yang kedua, ia akan ditanya tentang ilmunya. Bagaimana ia mengamalkan ilmunya selama ia hidup. Yang ketiga, ia akan ditanya tentang hartanya. Dari mana ia mendapatkan hartanya dan kemana ia akan membelanjakan hartanya. Dan yang terakhir, ia akan ditanyakan tentang tubuhnya, tentang fisiknya, tentang dirinya, tentang jasadnya. Untuk apa tubuh ini ia gunakan? Kemana kaki ini ia langkahkan? Apa bahasa dan ucapan yang mulut ini ia ucapkan? Kemana tangan ini ia raih? Dan kemana diri ini ia bawa? Kemana pemikiran ini ia serahkan? Hadis ini sebagai pengingat yang sangat besar bagi kita semua. Karena pada dasarnya semua alat yang kita miliki, teman-teman, harta, ilmu, waktu, kesehatan, semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya sudah mencari rizki dengan cara yang halal? Apakah saya sudah menggunakan waktu di dalam hidup saya untuk sesuatu yang bernilai di sisi Allah? Apakah saya sudah menggunakan ilmu yang saya pelajari dan sudah saya amalkan untuk kebaikan? Jika kita menggunakan alat-alat kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka perjalanan kita akan lebih ringan dan jelas tujuannya. Salah satu jebakan terbesar di dalam perjalanan hidup kita, teman-teman, adalah karena kita terlalu cinta dunia. Rasulullah berkata bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Hadis riwayat Muslim nomor 2956. Maksudnya gini teman-teman, dunia ini penuh dengan ujian bagi orang-orang yang beriman. Ada banyak kesenangan, ada banyak kegembiraan yang bisa membuat kita lupa pada tujuan akhir kita. Bahkan kalau kita lihat dunia saat ini teman-teman, banyak sekali orang yang mengorbankan akhiratnya demi kesenangan dunia semata. Banyak orang yang rela melakukan apa saja demi uang, demi kekuasaan, demi ketenaran, demi dunia semata. Ada juga orang yang merasa bahwa hidupnya hanya untuk kesenangan dunia. Padahal dunia ini hanyalah sementara. Hal ini selalu Allah ingatkan di dalam Quran berulang-ulang. Bahkan di dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah tuh bilang gini teman-teman, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sebuah permainan, hanyalah sebuah hiburan, hanyalah sebuah perhiasan dan saling membanggakan di antara kalian serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan kalian. Semua ini hanya permainan.
kita selalu terjebak di dalam ilusi dunia ini, teman-teman. Kita lupa bahwa semua ini adalah sebuah hal yang fana. Kita lupa untuk memastikan bahwa semua yang kita lakukan itu harus selalu bernilai ibadah di sisinya Allah, teman-teman. Perjalanan ini bukan tentang siapa yang paling kaya pada akhirnya, atau bukan tentang siapa yang paling terkenal, atau bahkan bukan tentang siapa yang paling berkuasa. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah, dan pertanyaannya adalah dalam keadaan seperti apa kita akan kembali. Bahkan Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 156 yang saya selalu ulang-ulang di setiap konten saya, teman-teman. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, dan kepadanya lah kita akan kembali. Maka tujuan kita adalah kembali kepada Allah, mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan berkah dari semua kehidupan yang kita jalani, teman-teman. Karena jika kita memahami tujuan akhir kita akan hidup dengan ringan, kita akan hidup dengan tenang, kita akan hidup dengan tidak banyak kemelekatan dan tidak banyak sekali penderitaan, teman-teman. Kita nggak akan stres berlebihan tentang dunia, karena kita tahu dunia ini hanyalah sebuah perjalanan sementara, dan dunia ini hanyalah sebuah alat untuk kita kembali kepada Allah sebagai tujuan akhir kita. Kita akan lebih tenang karena kita tahu bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang berusaha berada tetap di jalannya. Kita akan menggunakan semua tools, semua alat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita dengan penuh kesadaran dan penuh dengan kebijaksanaan. So, sekarang saya ingin mengajak untuk kita berefleksi sejenak atau kita merenung sejenak, teman-teman. Jika esok adalah hari terakhir kita di dunia, pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar siap? Apakah kita sudah menjalani hidup kita dengan penuh kesadaran bahwa tujuan akhir kita adalah kembali kepada Allah? Dan apakah kita sudah menggunakan semua alat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah? Jika belum, maka mulai dari sekarang, karena perjalanan kita masih berlangsung dan kita masih diberi kesempatan, diberi waktu, kita masih bisa untuk memperbaiki arah hidup kita, teman-teman. Kita masih punya waktu untuk memperbaiki segala sesuatu, untuk membenahi semua hal yang menjadi salah di dalam arah hidup kita. Sekian dulu video dari saya hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa ada hikmah dan bisa ada makna yang bisa teman-teman ambil di dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan pernah lupa untuk selalu bagikan pemikiran teman-teman semua di kolom komentar, karena kita akan selalu belajar dan bertumbuh bersama-sama. Karena perjalanan ini bukan hanya tentang saya dan kamu, tapi perjalanan ini tentang kita saling mengisi. Kita semua yang ingin kembali kepada Allah dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa selalu klik like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya kalau teman-teman merasa ada manfaat yang teman-teman bisa dapatkan dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.